Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini sudah hari Senin lagi. Kalau saudara mengingat pelajaran yang setiap pagi kita belajar sedikit demi sedikit, ternyata saudara, pelajaran mengenai kehidupan yang berarti itu sudah 25 hari. Saudara, kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar bagaimana hidup yang berarti adalah hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup yang berarti adalah hidup yang mengerti jalan-jalan Tuhan. Hidup yang ada banyak, kita sudah melihat topik demi topik. Nah, sudah 25 kali atau 25 hari dari Senin sampai Jumat, sudah 25 hari. Nah, sekarang saudara, pada saat saya merenungkan mengenai hidup yang berarti, salah satu topik daripada hidup yang berarti adalah hidup yang berbuah. Kita sudah berbicara mengenai hidup yang berarti itu adalah hidup yang berbuah. Ingat saudara-saudara. Nah, saudara, pada waktu saya merenungkan itu, ternyata saudara, hidup yang berbuah itu membutuhkan lebih banyak lagi penerangan supaya saudara lebih jelas bahwa hidup yang berbuah itu bagaimana dan apa yang harus dikerjakan, mengapa hidup yang berbuah. Nah, itu harus direnungkan lebih dalam lagi. Sebab itu, dari mulai hari ini kita akan memasuki tema yang baru, yaitu hidup yang berbuah. Nah, hari ini topiknya adalah mengapa hidup yang berbuah. Itu topiknya. Mengapa kita mau membicarakan hidup yang berbuah? Mari kita lihat saudara. Tahukah saudara bahwa di dalam firman Tuhan, Tuhan sering sekali, banyak sekali mengumpamakan kehidupan orang benar atau kehidupan kita ini seperti pohon. Dia mengumpamakan kita ini seperti pohon. Banyak sekali ayat-ayatnya, berpuluh-puluh ayat mengenai itu. Saya akan berikan beberapa ayat kepada saudara supaya saudara bisa jelas bahwa mengapa hidup yang berbuah. Karena Tuhan mengumpamakan kita sebagai pohon. Dan dari sebuah pohon, apa yang diharapkan saudara? Yaitu buahnya, kan? Kalau saudara mempunyai pohon apel, saudara mengharapkan pohon itu berbuah. Nah, sebab itu kita menunggu kapan buahnya tumbuh, kapan buahnya bisa dinikmati. Jadi setiap pohon itu dinantikan buahnya. Nah, kalau Tuhan mengumpamakan kita sebagai pohon, berarti Tuhan juga mengharapkan kita berbuah. Mari kita melihat ayat-ayat satu persatu supaya saudara jelas. Saya tidak akan berikan banyak-banyak, tetapi at least ada 4 ayat yang saudara bisa catat dan nanti saudara renungkan sendiri. Di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-10, ini Daud yang berkata. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud berkata begini, "Tetapi aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya." Jadi jelas di sini Daud berkata bahwa dia itu seperti pohon zaitun yang menghijau, mengumpamakan dirinya sebagai pohon zaitun, dan dia menuliskan ini dengan diurapi oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa hidupnya, yaitu hidup orang benar, itu seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Mari kita lihat lagi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia menuliskan begini, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik." Sekali lagi, Yeremia mengumpamakan orang benar seperti pohon, katakan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Dan orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, itu sekali lagi. Mari kita lihat lagi. Satu ayat lagi. Dari Amsal 11 ayat yang ke-30. Amsal pasal 11 ayat 30. Dikatakan di sini, "Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang." Jadi sekali lagi, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Nah, mari kita lihat lagi
Satu ayat lagi, Yesaya 61. Kalau saudara baca Yesaya 61, saudara baca dari ayat yang pertama, terus sampai ayat 3b-nya. Jadi dari ayat pertama itu sedang berbicara mengenai orang yang diurapi. Ini sedang berbicara mengenai Tuhan Yesus yang menerima pengurapan, Roh Kudus tinggal pada diri Yesus, dan sekarang Roh Kudus itu ada pada kita. Jadi itu sedang berbicara mengenai semua orang yang diurapi. Dikatakan bahwa orang yang diurapi Tuhan akan disebut pohon tarbantin kebenaran dan tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Itu di dalam pasal 61 ayat yang ke-3b. Kalau saudara baca dari ayat satunya itu sedang berbicara mengenai orang yang diurapi. Itu katanya akan disebut pohon tarbantin kebenaran dan tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini ada banyak lagi. Nanti pada waktu kita merenungkan terus dari hari ke hari, kita akan melihat banyak lagi ayat-ayat yang lain yang akan saya bawakan kepada saudara untuk kita belajar bahwa jelas sekali Tuhan mengumpamakan kita sebagai pohon, karena saya percaya Tuhan ingin melihat buahnya dari pohon itu. Ya, jadi kita perlu merenungkan ini, saudara. Saya percaya kita sudah banyak dengar, ya kita harus berbuah, kita harus berbuah. Kita dengarkan khotbah-khotbah mengenai pembuahan. Kita cuma mengerti, kita mendengar, kita mengerti, kita tahu ayatnya ada di mana. Tetapi saudara, sekali lagi, kalau kita merenungkan walaupun cuma 10 menit, saudara, marilah jangan cuma mengetahui saja. Marilah kita be real di depan Tuhan. Apakah kita sudah berbuah atau belum? Bukan hanya tahu bahwa kita disuruh berbuah, bukan hanya tahu bahwa Tuhan ingin kita berbuah, bukan. Tetapi apakah kita sudah berbuah atau belum? Karena banyak anak-anak Tuhan yang hidup hanya untuk diri sendiri saja. Kita tahu buah itu apa? Buah dari sebuah pohon, kita sudah belajar waktu yang lalu. Buah dari sebuah pohon itu tidak akan dinikmati oleh pohon itu sendiri. Buah dari sebuah pohon akan dinikmati oleh orang lain. Jadi yang namanya buah adalah hasil yang kita hasilkan yang dinikmati oleh orang lain. Yang kita bisa berikan kepada orang lain. Yang akan menolong orang lain. Itu adalah buah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita melihat diri kita sendiri, apakah kita sudah memberikan apa yang kita punya, baik itu tenaga kita, baik itu hikmat kita, baik itu keuangan kita, baik itu barang kita, baik kepada orang lain yang membutuhkan. Itu adalah buah yang kita berikan untuk orang lain menikmatinya. Nah, banyak orang yang hanya memikirkan diri sendiri saja. Dan banyak orang bilang, bagaimana saya bisa menolong orang lain kalau saya sendiri kerja setiap hari? Saya kan kerja, saya kan perlu untuk kebutuhan rumah tangga saya. Betul, saudara. Semua orang harus bekerja untuk memenuhi rumah tangganya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Itu betul. Dan kita itu nomor satu dulu. Karena Tuhan sendiri berkata begini di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Di sini Rasul Paulus berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi betul, saudara-saudara. Kita nomor satu untuk bekerja, untuk mencukupi rumah tangga kita. Anak istri kita, semuanya kita penuhi dahulu. Kebutuhan diri keluarga kita itu harus kita penuhi. Tetapi kemudian saudara, kalau kita sudah mendapatkan kecukupan untuk keluarga kita, dan kita masih mempunyai sisa tenaga atau sisa waktu atau sisa apapun juga, sisa keuangan atau apa. Nah, inilah yang kita harus pikirkan. Dapatkah kita untuk bisa mendapatkan lebih daripada apa yang dibutuhkan oleh keluarga kita, dan kemudian kita bisa bagikan kepada orang lain. Itulah buah, saudara. Nah, karena banyak orang yang asal cukup buat diri sendiri, dia bilang, sudahlah, saya nggak mau lebih-lebih, saya sudah cukup kok. Betul, saudara, kita sudah cukup. Tetapi ada banyak orang di sekeliling kita yang masih kurang. Bukan hanya perkara uang saja, bukan hanya perkara barang saja, tetapi juga mungkin
mereka membutuhkan bantuan hikmat, mereka membutuhkan bantuan tenaga, mungkin mereka membutuhkan bantuan waktu kita dan sebagainya. Ada banyak kebutuhan orang di sekeliling kita, dan kalau kita bisa memberikan kepada mereka bantuan, itu adalah buah daripada kehidupan kita yang Tuhan harapkan dari kita. Sebab itu saudara, marilah kita akan merenungkan hal ini lebih detail dari firman Tuhan, apa yang Tuhan harapkan dari kita, supaya saudara, saya selalu berpikir bahwa saya membawakan firman seperti ini adalah untuk orang-orang yang mungkin pada saat ini tidak memikir panjang lebar, yang penting hidup enak buat diri sendiri. Tetapi tahukah kita bahwa kita akan bertemu muka dengan Tuhan, dan Tuhan akan mempertanyakan kepada kita, apakah yang kita sudah lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk berbuah, apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita nanti pada waktunya kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan tangan hampa. Ya, sebab itu biarlah walaupun cuma 10 menit, tapi saudara, kalau saudara diingatkan, adakan waktu untuk merenungkan hal ini. Jangan cuma sekedar saya sudah mengerti, saya sudah dengar 100 kali ini, saya nggak perlu lagi. Saudara, tanyakan, yes saya sudah mengerti, tapi apakah saya sudah melakukannya? Dan biar kita renungkan lebih dan lebih lagi, sehingga saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Saudara akan menjadi orang-orang yang berbuah lebat. Saudara akan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup ini bukan untuk kita, tapi kita hidup untuk Tuhan. Biar ini kita ingat kembali. Sampai di sini dulu saudara, dan kita akan lanjutkan besok.